Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini ibu akan menerangkan tentang pertumbuhan tumbuhan secara vegetatif yang dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, anak-anak, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, pelajaran IPA tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami itu dibagi menjadi beberapa. Ada secara umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi atau stolon, tunas, tunas adventif, dan spora. Mari kita jelaskan bagaimana perkembangbiakan dari masing-masing ini. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami yang secara umbi lapis, yaitu umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, maka siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang itu sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya adalah tumbuhan kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu melalui umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas merupakan tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu secara akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar tinggal. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain ada kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Perkembangbiakan secara geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah itu akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Tunas-tunas itu tumbuh menjalar dan tidak tergantung lagi pada induknya, tetapi masih tetap berhubungan.
Contoh tanamannya adalah tanaman antanan, arbei, rumput teki, dan stroberi. Berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas. Tunas ada tunas sendiri dan ada tunas adventif. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga membentuk sebuah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya terbang, tunas ini akan tumbuh terus. Contoh adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Perkembangbiakan selanjutnya adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun, tetapi di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Contohnya adalah tanaman cecer bebek, sukun, cemara, dan kersen atau talok. Dan perkembangbiakan secara alami yang terakhir dengan cara spora. Spora adalah bakal tunas yang tumbuh pada tumbuhan paku-pakuan dan lumut. Perhatikan gambar tumbuhan pakuan sebagai berikut. Nah, bagian yang ditunjuk itu disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Jadi kalau kita melihat itu di bawahnya daun-daun. Spora ini anak-anak tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi harus menggunakan alat yang dinamakan dengan mikroskop. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif yang kedua, yaitu vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Apa saja yang termasuk perkembangan vegetatif buatan? Yaitu ada stek, cangkok, sambung, tempel, runduk, dan kultur jaringan. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu stek. Stek atau menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Stek dibagi menjadi 3 anak-anak, ya, bisa dilakukan dengan cara stek batang. Contohnya pada tanaman ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Yang kedua dengan stek daun, contohnya adalah tumbuhan teh dan anak nakal atau teh-tehan. Dan yang ketiga bisa menggunakan stek pucuk, bisa dilakukan oleh tumbuhan begonia dan sansevieria. Itu adalah contoh stek pada tumbuhan singkong. Yang kedua dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Itu cara-cara mencangkok mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut di buku paket kalian. Yang ketiga adalah dengan cara sambung atau mengenten, adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh 1 tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Jadi itu contoh gambar dari batang bawah, batang atas, kemudian disambung sehingga nanti mendapatkan sifat-sifat unggul pada tanaman baru.
Selanjutnya yaitu dengan cara okulasi atau menempel, adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat yang unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Misalnya, kalian akan menanam pohon mangga mana lagi dengan mangga arum manis, maka keduanya memiliki sifat yang unggul sehingga nanti mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat yang unggul pula. Nah, itu adalah cara menanam dengan cara okulasi. Selanjutnya dengan cara merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk, lalu dipotong. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan antara lain tumbuhan alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, arbei, stroberi, dan melati. Cara merundukkan tumbuhan bisa: satu, rundukkan cabang tumbuhan, kemudian yang kedua tanam cabang tumbuhan, dan yang ketiga potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Setelah tumbuh akar, baru tanam hasil rundukan tersebut. Nah, itu contoh gambarnya. Yang terakhir adalah dengan cara kultur jaringan. Teknik kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Dapat menghasilkan tumbuhan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Tumbuhan baru yang dihasilkan ini sama dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Teknik kultur jaringan itu adalah contoh yang dilakukan oleh tumbuhan wortel. Anak-anak, dari perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan tadi memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari vegetatif buatan, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Apabila tumbuhan itu unggul, maka tumbuhan baru pun akan unggul. Dan yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan ditanam dengan bijinya. Sedangkan kerugian dari vegetatif buatan, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan itu tidak memiliki akar tunggang, sehingga tumbuhan itu mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Dan yang ketiga, dapat merusak tumbuhan induk. Nah, anak-anak, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalian bisa mencobanya dengan menanam tanaman di rumah. Bu Nisa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.